Pada praktikum kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum menggunakan routing statik, tetapi IP yang kita gunakan bukan IP versi 4, melainkan nanti kita full menggunakan IP versi 6. Jadi, simak baik-baik untuk tutorial atau langkah-langkah terkait bagaimana cara konfigurasi routing statik menggunakan IP versi 6. Nah, di sini sebelum kita mulai melakukan praktikum, pertama kita harus mengetahui topologi apa yang akan kita gunakan untuk konfigurasi menggunakan IP versi 6 ini. Jadi seperti ini untuk topologinya. Jadi di sini kita menggunakan 2 router, 2 switch, dan 4 laptop yang terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, bedanya di sini, routernya itu memang menggunakan router khusus ya, karena dia harus mendukung IP versi 6 ini. Contohnya di situ ada router dengan seri 2901 gitu ya, itu sudah mendukung IP versi 6. Selain itu port yang digunakan oleh kedua router itu ya, itu dia tidak menggunakan fast Ethernet, melainkan menggunakan Gigabit Ethernet. Jadi, Gigabit ini merupakan update dari fast Ethernet. Jadi, fast Ethernet yang sudah dinaikkan kecepatannya itu dinamakan dengan Gigabit Ethernet. Jadi, antara satu router dengan router yang lainnya itu menggunakan kabel cross ya, dengan terhubung dengan port Gigabit Ethernet. Nah, di sini yang membedakan dengan jaringan yang sudah kita lakukan konfigurasi sebelumnya gitu ya. Di situ kita bisa melihat IP address-nya. IP address yang ada di sini itu tidak menggunakan IP versi 4, melainkan di sini dia menggunakan IP address versi 6. Jadi contohnya di sini kita menggunakan 2011 atau 2011.2.21/64. Nah, titik 2 di sini kan kemarin sudah dijelaskan bahwa titik 2 dua kali di sini menandakan seluruh IP itu diisi dengan 0 gitu ya. Jadi bisa disingkat menjadi titik 2 dua kali. Untuk selanjutnya di situ di sisi sebelah kanan di situ ada juga untuk router yang kedua, di situ juga menggunakan IP versi 6 ya. Dia menggunakan 2011.2.22/64. Antara router 1 dan router 2 itu ada port yang saling berhadapan, itu harus menggunakan network yang sama atau dalam artian di sini menggunakan jaringan yang sama. Tapi untuk yang ke bawah, antara router satunya di sini, yang ke bawah dia menggunakan 2012.21/64. Nah, di sini antara router yang atas di sini ya, untuk 2011.21 dan 2012.21 itu sudah berbeda jaringan. Jadi antara link yang di atas dan link yang di bawah itu sudah beda jaringan. Nah, di situ memang harus beda, tidak sama ya, karena dia menggunakan router. Lalu untuk di laptopnya, dia juga menggunakan alamat IP yang satu network dengan gateway yang diberikan oleh si router. Dari situ 2012.21 berarti di laptopnya ada titik 22 dan titik 23. Itu satu network, satu dengan yang lainnya. Dan sedangkan untuk gateway dari masing-masing laptop itu menggunakan 2012.21. Dan untuk selanjutnya di sini untuk yang router yang kedua juga merupakan satu jaringan dengan gateway-nya, pasti harus. Ini contohnya di sini gateway-nya 2013.21, berarti laptopnya juga menggunakan satu jaringan yang sama, yaitu 2013.22 dan 2013.23, menggunakan /64 semua. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk daftar perangkat dan IP versi 6 ya. Jadi di sini ada beberapa perangkat. Yang pertama router, itu menggunakan tipe 2901. Karena tipe ini yang mendukung IP versi 4. Ya sebenarnya ada beberapa tipe yang lain, tapi di sini contohnya saya memberikan
tipe 2901. Dan di situ terdapat dua port, yaitu port gigabit 0/0 dan gigabit 0/1. Sedangkan untuk IP address-nya bisa dilihat di sini. Untuk gigabit 0/0 dia menggunakan IP address 2011 atau 2011.21/64. Lalu untuk yang gigabit 0/1 di sini menggunakan IP address 2012.21/64. Sedangkan untuk router 2 ya seperti ini, sama. Dia menggunakan tipe yang sama yaitu 2901. Portnya juga sama, dia menggunakan dua port yang aktif, gigabit 0/0 dan gigabit 0/1. IP yang diberikan di sini IP-nya itu 2011.22/64 untuk gigabit 0/0 dan 2013.21/64 untuk gigabit 0/1. Ya, switch-nya selanjutnya itu switch tidak ada tipe khusus. Di sini saya menggunakan tipe bawaan dari paket tracer yang disebut dengan switch PT atau switch paket tracer, atau bisa juga dia menggunakan general. Karena di dalam switch ini kita tidak menambahkan beberapa perintah-perintah atau script atau command line itu ya, karena tidak ada sama sekali. Di situ juga port yang digunakan memang portnya acak bebas, tidak ada konfigurasi. IP address-nya juga tidak menggunakan IP address. Dia hanya meneruskan antara router ke laptop. Untuk selanjutnya di laptop 1, 2, 3, dan 4, dia menggunakan tipenya ya tipe laptop gitu ya. Portnya juga sama semua, dia menggunakan port fast ethernet 0. Dan IP-nya bisa terlihat di sini, yaitu 2012.2, 2012.3, 2013.2, dan 2013.3. Flashnya di sini kita menggunakan 64 semua, jadi satu network semua. Bukan satu network ya, maksudnya satu prefix gitu ya. Jadi antara di bagian si router 1, router 2, ataupun yang di bagian antar laptop itu menggunakan prefix yang sama, yaitu 64. Sebelum kita masuk ke praktikum, jadi selanjutnya kita bahas tentang prefix di IP versi 6. Di sini prefixnya berbeda dengan prefix IP versi 4, karena di IP versi 6 di sini prefixnya jauh lebih banyak dibanding versi 4 ya. Versi 4 itu maksimalnya di /30, sedangkan untuk yang versi 6 kita bisa menggunakan sampai /126. Jadi ini cukup banyak gitu ya, 128 sih sebenarnya bisa dimaksimalkan segitu. Itu lumayan banyak untuk penggunaannya. Jadi untuk selanjutnya di sini contoh ya, untuk contoh IP versi 6 seperti ini. 3FFE 0501 03 kali 8 04 kali 0260 97FFFE 40 dan EFAB. Contohnya seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita berkaitan atau menggunakan prefix di IP versi 6? Jadi contohnya seperti ini. Kita menggunakan /16. Berarti networknya berapa? Networknya adalah hanya sampai di 3FFE. Networknya. Belakangnya adalah hostnya. Kalau kita menggunakan prefix 32, berarti mana? Ya 2. 2 blok di depan. 3FFE 0501. Belakangnya hostnya. Lalu 48 berarti berapa? Berarti 3FFE 0501 0008 itu adalah networknya. Selain itu adalah hostnya. Kalau kita menggunakan /64 berarti setengahnya. Setengah di depan itu menggunakan networknya, belakangnya menggunakan hostnya. Jadi yang biasanya sering digunakan itu /64. Jadi setiap blok ini itu memiliki prefix atau jumlah bit itu sekitar 16. Jadi di sini 16, kalau ada 2 blok berarti 32, ada 3 blok berarti ada 48, ada 4 blok di sini itu ada 64 dan seterusnya. Contohnya di sini untuk 180 berarti dia menggunakan 4 blok, 4 blok ya, 5 blok maksud saya, ada 5 blok.
Terus selanjutnya 96 berarti ada 6 blok dan seterusnya sampai 112. Nah, selanjutnya kita bahas terkait bagaimana secara konfigurasi langsung ya skripnya gitu. Konfigurasi menggunakan IP versi 6 ini. Jadi sebenarnya versi 6 itu ya sebenarnya aslinya itu tidak jauh berbeda. Tapi pada saat konfigurasi ada beberapa skrip tambahan untuk mengaktifkan fitur dari IP address versi 6 ini. Karena defaultnya kita masih menggunakan IP address versi 4. Yang pertama untuk konfigurasi pada router 1. Jadi di router 1 yang ini ya, untuk yang router sebelah kiri. Jadi konfigurasi dasarnya seperti biasa, berarti harus di enable dulu. Lalu selanjutnya ada konfigurasi terminal. Untuk kita masuk ke config-nya. Nah, yang selanjutnya setelah itu kita aktifkan. Aktifkan apanya? Aktifkan IP versi 6-nya. Dengan cara seperti apa? Kita ketikkan IP versi 6 unicast routing. Nah, setelah kita masukkan komen tersebut, maka secara otomatis router akan mendukung IP address versi 6. Jadi apabila kita masukkan IP address versi 6, si router ini tidak akan menolak, tapi bisa menerima segala konfigurasi yang berkaitan dengan IP versi 6 ini. Ya, untuk langkah selanjutnya mirip dengan IP versi 4, yaitu kita masukkan interface gigabyte 0/0. Berarti kita akan melakukan konfigurasi di gigabyte 0/0 yang ada di sini. Yang kita masukkan alamat IP-nya. Alamat IP-nya berapa? Alamat IP-nya adalah 2011.2.21/64. Nah, lebih mudahnya sebenarnya dalam konfigurasinya itu lebih mudah ya, lebih simpel. Nah, lebih simpelnya dari mana? Kalau kita menggunakan IP versi 4, itu kan IP address IP-nya lalu ketikkan 255 dan sekian-sekian, itu kan cukup panjang ya. Tapi kalau kita menggunakan IP versi 6, di sini kita sudah bisa menggunakan prefix langsung di dalam IP versi 6 address-nya. Contohnya di sini ada IP v6 add, kita masukkan alamat IP address-nya yaitu 2011.2.21/64. Nah, di sini tidak dijabarkan seberapa gitu ya, tapi langsung saja menggunakan prefix /64. Itu sebabnya IP versi 6 lebih simpel konfigurasinya, lebih simpel juga cara kita penerapannya. Cuma kalau kita belum terbiasa melakukan konfigurasi IP versi 6 ya pasti lebih, ya bisa dibilang lebih ribet sedikit lah gitu, harus pemahaman dulu terkait IP versi 6 ini. Untuk selanjutnya jangan lupa untuk port diaktifkan, itu menggunakan no shutdown atau no sh. Untuk selanjutnya di sini exit untuk keluar dari konfigurasi di dalam portnya. Kita masuk lagi ke port yang di bawah, yaitu interface gigabyte 0/1. Di dalam gigabyte 0/1 sini, kita akan memasukkan IP address versi 6, pastinya itu adalah 2012.2.21/64. Nah, caranya sama seperti tadi, IP v6, nah ini bedanya harus ada v6-nya, karena dia menggunakan versi 6, address 2012.2.21/64. Jangan lupa setelah itu di no shadow. Untuk mengaktifkan portnya yang tadinya dari down atau merah, itu menjadi berwarna hijau atau up dan siap untuk digunakan. Selanjutnya di router yang kedua. Di router yang kedua ini memang pada dasarnya sama konfigurasinya dengan router yang satu tadi. Router yang kedua ditandai posisinya dia di sebelah kanan. Ini sebelah kiri kalau router 1, kalau yang router 2 itu di sebelah kanan. Jadi di dalam router 2 konfigurasinya sebagian besar itu sama.
Jadi dari enable konfigurasi terminal dan jangan lupa IPv6 unique routing ini yang harus ada. Lalu selanjutnya ada interface gigabit 0/0. Untuk berarti masuk ke sini. Untuk selanjutnya IPv6 address-nya yaitu 2011.2.22/64. Kenapa 2? Karena ini harus satu network dengan router di sampingnya. Nah, kalau semisal di sini bukan 2 tapi diganti ke 3, ke 4 atau ke 5, apakah diperbolehkan seperti itu? Jawabannya ya tetap boleh seperti itu dan bisa digunakan karena dia masih dalam satu network yang sama. Untuk selanjutnya di situ adalah no sh untuk mengaktifkan portnya. Untuk selanjutnya di situ jangan lupa di no sh ya karena untuk mengaktifkan portnya. Terus selanjutnya ada exit keluar dan kita masuk lagi ke interface gigabit 0/1. Di situ kita akan melakukan konfigurasi IP address yang menggunakan 2013.2.2.1/64. Jadi di situ kita masukkan secara manual ya, pasti ya ke gigabit 0/1 itu. Selanjutnya di situ pilih no sh untuk mengaktifkan port-port yang sudah kita lakukan konfigurasi tadi. Nah, selanjutnya di sini ada routing static versi 6 address. Berarti yang pertama router 1. Kalau router 1 di situ menggunakan IPv6 root, ya sebenarnya mirip dengan IP versi 4 ya. Kalau IP versi 4 kan tidak ada V6-nya, tinggal IP root saja. Tapi kalau kita menggunakan versi 6 berarti harus ditambahkan IPv6 root. Selanjutnya adalah tujuannya. Karena kita menggunakan tujuan ke IP berapapun, makanya di sini kita masukkan alamat IP.2.2/0. Itu maksudnya IP versi 6 dengan 0 semua di dalamnya dengan prefix juga 0. Itu menandakan bisa diteruskan atau tujuannya itu ke berapapun IP-nya akan tetap bisa diteruskan. Selanjutnya spasi next hop-nya. Di sini next hop-nya kita menggunakan 2011.2.22. Itu apabila kita lihat dari sisi topologinya. Dari sisi topologinya tadi sudah terlihat bahwa router 1 di sini gateway-nya adalah seberangnya. Berarti gateway dari router 1 itu adalah 2011.2.22. Yang bagaimana kalau gateway dari router yang kedua yang sebelah kanan, berarti gateway-nya adalah sampingnya, yaitu 2011.2.21. Seperti itu. Dan tadi untuk destination-nya kita menggunakan titik 2.2/0 itu maksudnya bisa diteruskan ke alamat IP berapapun. Jadi contohnya di sini ada 2012 ya tetap bisa. Ada contohnya di sini sampai 2016, 2020, 100 gitu ya tetap bisa digunakan. Karena dia menggunakan alamat IP tujuan titik 2.2/0. Untuk selanjutnya kita kembali lagi ke dalam routing static tadi. Untuk router 1, router 2 seperti apa? Ya sama sebenarnya. Cuma bedanya di gateway-nya atau next hop-nya. Kalau tadi ya seberangnya yaitu titik 2.22, sekarang untuk yang router kedua berarti gateway-nya 2011.2.21. Itu sama seperti pada gambar topologinya. Berarti dia akan gateway-nya ke sebelah kiri sini. Sehingga untuk gateway-nya itu dia menggunakan atau next hop-nya dia menggunakan yang ini. Ini adalah gateway dari si router yang sebelah kanan. Kalau router yang sebelah kiri berarti gateway-nya dia seberangnya, yaitu 2011.2.22. Nah, gateway-nya berarti itu. Destination-nya tadi di router yang kedua ini, berarti destination address-nya itu akan 00 yang bisa mewakili ini,
ini itu bisa diwakili dengan titik 2.2/0. Kita kembali lagi untuk yang selanjutnya akan kita bahas. Setelah tadi router ya, routingnya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita setting laptopnya. Jadi kita setting laptopnya, ini contoh ya untuk laptopnya. Itu kita menggunakan laptop 0 ya, itu dengan IP address 2012.2.2.2/64. Nah, gimana cara memasukkannya? Sama persis dengan yang IP versi 4. Cuma di sini untuk IP yang versi 4 itu kan diisinya di atas. Tapi kalau kita menggunakan IP versi 6 berarti diisinya yang bawah. Apa saja yang akan kita isi? Yang akan kita isi adalah IPv6 address. Itu 2012.2.22 ya. Untuk slashnya itu menggunakan /64. Lalu untuk link lokal address-nya di sini akan default diisi oleh si perangkat itu sendiri. Jadi tidak perlu dikonfigurasi. Tetapi ya sebenarnya bisa kita konfigurasi secara manual. Tapi sebaiknya dibiarkan saja untuk link lokal address-nya. Lalu untuk selanjutnya IPv6 gateway itu adalah 2012.2.21. Nah, kalau kita membahas tentang gateway-nya, kita lihat lagi di topologi jaringan tadi. Jadi di sini gateway-nya kalau di laptop 0, berarti gateway-nya berapa? Gateway-nya adalah yang paling atas ini. Untuk menuju ke jaringan, berapa IP yang pertama kali dia akan temui? Itu akan menjadi gateway. Gateway-nya berapa? Ini. Nah, untuk yang laptop ke 1 juga sama. Dia akan ke atas. Gateway-nya juga sama. Ini 2012.2.21. Nah, bagaimana kalau untuk yang laptop 2 dan laptop 3? Untuk ini dan ini. Gateway-nya berarti di atasnya. Itu menggunakan gateway 2013.2.21. Untuk yang laptop 3 juga sama. Dia gateway-nya di atas. Dia menggunakan 2013.2.21. Nah, itu merupakan gateway dari masing-masing laptop yang akan dilakukan konfigurasi atau akan diisi dengan IP address. Nah, seperti ini. Jadinya, untuk pengisian IP address versi 6 bisa dilihat pada layar ini. Jadi 2012.2.22 dengan gateway 2012.2.21. Dan jangan lupa prefix-nya. Salah memasukkan prefix itu ya tidak connect. Salah memasukkan alamat IP apalagi. Itu ya. Sebenarnya salah memasukkan alamat IP asalkan dia masih satu jaringan ya tetap bisa digunakan. Jadi, contohnya di sini 2012, 2100 itu bisa digunakan seperti itu. Dan jangan lupa setting dari laptop 0 sampai dengan ke laptop ketiga atau 4 laptop yang ada di dalam topologi itu disetting sesuai dengan IP address yang sudah dibagikan atau yang sudah ditampilkan pada bagian topologi tadi. Untuk selanjutnya ping test. Di sini ping testnya itu contohnya kita akan mencoba dari laptop 0 menuju laptop 2 seperti ini. Jadi ping testnya itu ya sama persis ya dengan IP versi 4 ya yang tadi yang pernah kita lakukan konfigurasi. Jadi bedanya apa ping di sini? Jadi untuk scriptnya atau komennya itu sama ping, dia menggunakan ping juga. Nah, pingnya kalau 192.168 itu ya, kalau dia menggunakan versi 4, tapi kalau menggunakan versi 6, berarti contohnya akan mengeping yang 2013.2.22. Berarti di situ kita masukkan 2013.2.22. Hasilnya apa? Sama persis dengan IP versi 4. Kalau sudah terlihat bahwa di situ sudah TTL ya, sudah seperti ini bentuknya, itu bisa dikatakan jaringan tersebut sudah bisa digunakan atau sudah connect. Gitu ya. Jadi pastikan antara laptop 0 dengan laptop 1 di sini. Apakah connect? Tidak gitu. Lalu dari laptop 0 menuju ke laptop yang kedua.
Di situ juga dipastikan connect tidak. Selanjutnya kita masuk ke dalam laptop ketiga. Itu connect juga atau tidak. Nah, apabila sudah terkoneksi semua satu dengan yang lainnya, berarti topologi tersebut sudah bisa digunakan atau sudah bisa dipastikan jaringan tersebut berjalan dengan lancar. Ya, sebelum selesai, saya akan memberikan sedikit troubleshoot terkait konfigurasi pada jaringan routing statik menggunakan IP versi 6 ini. Jadi sedikit troubleshoot. Jadi apabila contohnya laptop 0 kok tidak bisa terhubung ke laptop 1, berarti itu kan satu jaringan, otomatis harus bisa terhubung. Dan harus bisa terhubung di situ dalam artian dia pasti terhubung. Berarti kesalahannya apa kalau laptop 0 tidak bisa terhubung ke laptop 1? Berarti alamat IP-nya itu ada yang salah menuliskan. Itu masalah pertama. Terus selanjutnya, dari laptop 0, di sini akan menghubungkan ke laptop 2. Ternyata tidak bisa. Kita cek lagi, kita urut lagi dari awal. Dari dari laptop 0, maksud saya laptop 0 ini kita menuju ke gateway atau ke routernya. Ping 2012.2.21 berhasil atau tidak? Kalau tidak berhasil berarti berkaitan dengan IP, dan bisa juga pada saat laptopnya disetting kita lupa memasukkan gateway. Itu bisa melakukan perbaikan dari hal tersebut. Jadi pertama kita pastikan bahwa IP-nya sudah betul di sini, lalu IP yang ada di sini juga sudah betul. Setelah sudah betul, kita cek lagi apakah gateway dari laptop 0 ini sudah berhasil atau belum, sudah sesuai atau belum. Kalau belum selesai atau belum sesuai ya belum bisa digunakan. Jadi gateway-nya harus 2012.2.21. Selain itu ya tidak bisa. Terus selanjutnya, ternyata dari laptop 0 ke router 1 itu kok lancar. Berarti selanjutnya dari laptop 0 ini, kita coba ping sampai ke router kedua. Berhasil tidak? Kalau tidak berhasil, di sini masalahnya cukup banyak. Jadi yang pertama dari sisi IP bisa di sini. Dari IP yang di sini juga bisa. Kita lihat IP-nya, oh ternyata sudah benar IP-nya. Berarti yang salah adalah routing-nya. Biasanya yang salah mengetikkan itu routing-nya di sisi next hop dari si router source atau router sumbernya. Jadi dipastikan lagi routingnya sudah betul. Jadi routing yang sudah betul di situ dipastikan lagi atau kita lihat lagi gateway-nya atau next hop-nya itu sudah betul atau belum. Nah, selanjutnya ternyata di sini aman, sudah berhasil di router sampai ke router 2. Ternyata pada saat masuk ke laptop yang kedua ini gagal. Ini masih susah, nggak bisa connect. Nah, masalahnya apa? Kita cek IP yang ada di laptop kedua. Apakah dia menggunakan alamat IP 2013.2.23/64 itu apa bukan? Nah, kalau bukan berarti ya yang salah di situ. Kalau sudah betul, berarti sudah betul, udah oke harusnya. Tapi ternyata masih belum. Cek lagi gateway-nya. Gateway sudah sesuai dengan yang IP ini belum. IP 2013.2.21 sebagai gateway laptop 2 sudah betul atau belum? Yang kalau belum, ya harus dimasukkan. Nah, troubleshoot itu sama ya, mekanismenya sama antara satu laptop dengan laptop yang lain. Contohnya di situ ada laptop 1 dia tidak bisa connect ke laptop ke 0. Nah, itu ya sama seperti tadi, berarti ada masalah di IP. Kalau laptop 1 ternyata nggak bisa connect ke router 1, berarti di gateway ya, cek lagi laptopnya gateway-nya. Laptop 1 nggak bisa masuk ke router kedua, berarti cek lagi routing-nya. Ternyata kalau sudah aman semua, kok nggak bisa masuk ke laptop 3, berarti laptop 3 kita cek lagi apakah IP-nya sudah betul, default gateway-nya sudah betul atau belum.
Nah, itulah troubleshooting pada saat praktikum kita kali ini.